Materi kuliah kali ini adalah Bisa Gila. Bincang santai berbagi pengalaman. Dengan narasumber yang para Kokmania di seluruh Indonesia sudah tidak asing lagi melihat sosok yang satu ini. Siapakah dia? Apa yang hendak dibagi oleh beliau? Pengalaman-pengalaman maupun trik-trik bagaimana bisa mencetak burung juara. Untuk itu ikutin tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mas Billah, Kokmania konon katanya sudah tidak asing lagi melihat Mas Billah. Di mana setiap LPI maupun lomba-lomba di setara liga-liga wilayah, Mas Billah selalu moncer dan bawa piala. Kira-kira apa-apa saja, strategi apa saja yang dilakukan oleh Mas Billah sehingga Mas Billah bisa berprestasi dari dulu hingga saat ini masih moncer terus. Namun sebelumnya biar lebih dekat para Kokmania, mohon Mas Billah memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Billah, pemilik Bagus Bird Farm yang beralamat di Jalan Elang nomor 133 Kranggan, Bekasi. Baik, Mas Billah. Kita sedikit mundur ke belakang. Mas Billah mulai main burung tahun berapa toh? Saya mulai serius. Ya. Seriusnya main perkutut. Burung, ya. Perkutut yang mulai serius ke lapangan Ya, sudah mulai profesional. 2002 lah. 2002. Waktu itu langsung lomba dapat piala atau belum. gimana? Belum ya, belum. masih pemula dulu ya. Saat itu masih jadi pemula. Oke. Terus kira-kira yang sudah mulai profesional, begitu lomba langsung pulang dapat piala, tahun berapa Mas Billah? Tahun 2003. 2003. Lombanya di mana Mas Billah? Di Pulau Mas. Pulau Mas ya. Terus, nama burungnya Mas Billah? Aduh, lupa saya. Lupa ya. Lupa. Dapat piala atau masih belum? Karena waktu itu juaranya jauh. Oh, juara jauh. Oh ya, dulu pialanya sampai 30 iya, ya? 30. 30. Kalau nggak salah nomor Kejuaraannya. 20 sekian lah. Oh, gitu. iya, iya. Tapi bangganya sudah luar biasa. luar biasa ya, sudah dapat piala. Ngomong-ngomong, anakan sendiri atau boleh beli? Waktu itu boleh beli. Boleh beli ya. Burung apa Mas Billah? Merek mana? Saya lupa ringnya apa, tapi dari Koajong waktu itu. Oh, di Pulau Mas juga ya? Pulau Mas, betul. Oke, karena saya pertama kali belajar seni suara perkutut itu ya di Pulau Mas itu. Di Pulau Mas ya? Ya. Kira-kira tahun 90-an sekian lah. 90-an ya. Kira-kira materinya apa waktu itu Mas Billah? Waktu jadi pemula dulu. Zaman waktu itu yang lagi rame ya Palem ya. WAT sama Leo. Untuk mendapatkan ilmu itu Mas Billah nanya langsung ke narasumbernya atau ke saya memang Koajong ya waktu itu. Zaman waktu pertama kali saya main ke tempat Koajong, ya. Saya memang ngomong terus terang sama Koajong, saya pengen belajar. Oh, pengen belajar, oke. Terutama belajar memahami suara, seni suara burung perkutut. Oke. Beliau bimbing lah. Iya. Dikasih arahan lah. Ya, Diarahkan. Setelah saya sudah mulai
paham. Paham, oke. Paham, baru beliau ngasih pelajaran masalah tips-tips perawatan. Oh, tips-tips perawatan burung lomba. Perkutut, ya. Oke, terus kira-kira apa waktu itu, Mas? Waktu itu belum mikir burung lomba, yang penting tips perawatan burung perkutut aja. Oh, oke. Gitu. Perawatan dasar-dasarnya ya. Dasar. Apa aja tuh Mas Billah kalau boleh tahu? Ya, kita harus memahami karakter burung itu. Burung Pertama harus mengenal karakter burung, ya. oke. Terus perubahan suara, misalnya dikasih makan ini perubahannya seperti apa, dikasih millet terlalu banyak, hasilnya perubahannya gimana? Nah, oke. itu harus diamati. Nah, itu. Secara detail sih memang rumit sih sebenarnya. Ya. Cuman setelah kita pelajari perlahan-lahan, akhirnya juga kita akan paham sendiri nanti gitu loh. Karena terbiasa itu tadi. Ya. Bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa ya. Terus kira-kira susah sih nggak Mas Billah ngerawat burung-burung lomba itu? Dibilang susah yang kalau kita mau serius ya enggak juga Enggak sih. juga ya. Itu yang penting kita harus tahu dan memahami kemauan karakter burung itu seperti apa. Kita harus tahu Ya. karakter burung tersebut. Ya, jangan burung itu suruh mengikuti kita, karakter kemauan kita. Gitu. Iya. Jadi kita harus mengikuti kemauan burung itu gimana. Adatnya kayak apa Ya. burungnya kita harus paham ya. Misal, contoh Ya, yang gimana, Mas? mudahnya aja. Burung ini kita mandikan hari Kamis. Ya. Efeknya di hari Minggu seperti apa? Nah, oke. nanti kita coba hari Jumatnya. Minggunya seperti apa? Oh, kok lebih bagus hari Jumat dimandikan? Oh, berarti mandikannya Hari kita Jumat. putuskan hari Jumat. Apakah semua burung sama Mas Billah kayak gitu? Tidak sama. Enggak ya. Tidak. Masing-masing punya Masing-masing punya perlakuan yang perlakuan berbeda. beda-beda ya. Tapi ya tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu jauh lah. Oh, oke. Terus kalau ini Mas Billah, orang atau kongmania pengen ngikutin kayak Mas Billah, modal awalnya apa nih? Harus punya burung bagus, Modal awal yang penting ya kita hobi dulu yang jelas. senang kita dulu, senang, oke, belajar memahami karakter suara, Oke, terutama pakem pakem tadi ya, tadi itu, oke. ya kan. Setelah kita paham itu, baru kita belajar tentang perawatannya. perawatannya kan begitu. oke. Ya yang penting kita menjiwai lah intinya. Tanpa melihat burungnya itu kualitas lomba atau Oh enggak, ya, kalau untuk kita sudah berbicara untuk bicara Lomba. kualitas lomba ya berarti burung berkualitas. burung ya. yang kita pilih ya harus yang berkualitas. Minimal berapa warna Mas Billah? Ya paling minim ya 3 warna lah. 3 warna ya. Burung boleh dibilang layak untuk dilombakan, minimal 3 warna. Mas Billah. Oke. Triknya gimana Mas Billah untuk lomba waktu itu? Kebiasaan Mas Billah kalau melombakan burungnya itu? Hari Senin ngapain, Selasa ngapain? Setiap burung beda-beda, Mas. Beda-beda ya? Iya. Oke, ha? Setiap burung perlakuannya beda-beda. Seperti ini saya cerita terutama hasil ternakan saya sendiri ya, Oke. yang di Bagus Bird Farm. Merek Waktu Bagus itu Bird Farm ya? Oke. nah, tahun 2009-2010 kalau nggak salah. Ya. Itu Mahardika. Nama Sudah burungnya produksi sendiri tuh ya Mas Billah? Ya. Oke. Itu waktu itu pemiliknya Bapak almarhum Bapak Nurbuat. Pak Kebetulan Nurbuat, beliau pelawak Sri Mulat ya? ya kebetulan beliau sudah seperti kayak orang tua saya Siap. sendiri. Dan dia menganggap saya sebagai udah kayak anak sendiri ya. Siap. Itu kalau mau lomba, Ya. burung itu mandinya setiap hari Jumat. Mandinya setiap hari Jumat. Ya. Oke, terus? Terus hari Sabtunya saya cas pakai puter Mas, puter putih. Diapakan putar putihnya? Saya dekatkan ke sangkar Mahardika. Kandangnya terpisah. Ya, Oh, di samping kandangnya terpisah. Kalau sudah dia koar-koar,
saya tangkap, saya masukkan ke ke sangkar puter. Begitu dia mau naik ngawinin, iya udah birahi. Nah, kita tangkap, besok kita bawa lomba. Umur berapa waktu itu? Sudah pasti dipastikan burung itu mau bunyi. Tapi itu kalau tidak semuanya. mau koar, mau dipaksa kayak apa juga nggak mau bunyi. Iya. Nah, jadi kayak tips-tips begitu kadang-kadang ketemunya juga tanpa nggak sengaja gitu loh. Ya. Kita coba seperti kemauannya ini. dia ternyata ya, cocok. kita coba begini. Sebenarnya perawat itu kan cuman ketelatenan kita aja. Gitu. Bukan karena si A ini ahli merawat. Bukan, tapi yang jelas kalau kita telaten pasti ketemu. Gitu. Burung-burung lain apakah sama seperti itu perlakuannya? Tidak. Beda ya? Beda-beda. Oke. Tadi burung Mardika. Ya. Terus burung yang lain? Seperti saya contohkan lagi, setelah itu saya pegang Lexus. Lexus, Lexus burungnya koalai. Koalai, artis triple ya. Ya. Burung itu kebiasaannya mandi hari Senin. Dimandikan hari Senin. Terus? Ya ini yang inti aja ya. Ya. Kalau detailnya kan banyak. Betul. Gitu kan. Yang poin-poinnya aja. Mulai hari Jumatnya saya kasih betina lain buat untulan istilahnya. Bukan jodohnya bukan ya? Bukan, supaya dikejar. Berapa ekor betinanya? Satu ekor, oke. Supaya dikejar, dikoar-koar. Lebih muda apa lebih tua umurnya? Nggak masalah, yang penting jangan sampai dia ngelawan aja. Jangan sampai galak ya. Ya. Oke, terus? Kalau ngelawan takutnya kan kalah, mentalnya rusak. Mentalnya drop, Ya. oke, terus? Sudah itu diangkat, sudah. Sabtunya disangkar, pagi disangkar, sampai besok dibawa ke lomba. Itu yang burung statusnya jomblo. Enggak, itu juga sudah pasangan. Punya pasangan. Saya rata-rata kalau burung dewasa kan pasti saya rata-rata pasangan. Hampir semua pasangan. Semua pasangan. Kenapa dipasangin? Nggak pede atau memang kemauannya burung seperti itu? Lebih cepat mancing birahinya ya. Artinya tidak ada resiko. Burung pasti di lapangan kalau dibawa pasangannya lebih pasti lah. Lebih kalau pasti pakai ya. pasangan. Gitu. Daripada yang single. Memang resikonya kalau burung pasangan bayar double. Apalagi dari muda. Satu, kita harus bayar double. Tiket. Kedua, mungkin ketahanannya juga tidak setahan burung yang single. Burung yang single ya. Nah, kalau di lomba di dalam kota, mereka sangkarnya terpisah atau digabung? Kalau di rumah terpisah. Kalau di dalam kota. Saat di farm di rumah pasangan dipasangkan. Begitu mau berangkat tetap seperti diumbar kayak biasanya. Nanti dimasukkan satu sangkar di sangkar jantannya. Begitu mau pagi berangkat dipisah. Itu diumbar apa selama seminggu itu diumbar atau? Diumbar seperti burung kayak di ternak aja biasa. Tapi khusus umbarannya berdua aja. Ya, berdua. Oke, kalau untuk luar kota misalnya Mas Bilal lomba di Jogja, apa ya dipisah atau gimana? Dalam tergantung kebiasaan maunya burung juga. Beda-beda? Beda-beda. Kayak Lexus maunya disangkar. Lexus maunya disangkar, oke. Kalau seperti kayak Molotov, Serena, itu burung-burung koalai juga kan dulu sempat saya pegang juga. Itu maunya diumbar. Jadi kita kalau keluar kota minjem kandang ternak orang, temen lah di luar kota. Untuk waktu berangkat masih tetap pasangan, begitu nyampe di teman di Jogja, pinjem kandang ternak untuk diumbar berdua. Oke. Terus misalnya nyampe lombanya hari Sabtu Minggu ya? Minggu. Biasanya kalau dewasa kan dewasa Minggu. Oke. Berarti Mas Bila datang saya datang hari Jumat. Sudah nyampe Jogja. Oke, terus kita jemur-jemur dulu, setelah dijemur, makan, setelah adaptasi ya lingkungan lah di situ, burung nggak kelihatan stres, baru kita persiapkan kandang untuk ngumbar, makanan dia disiapkan, yang kebiasaan dia, baru kita masukkan di kandang ngumbaran, kandang ternak tadi. Terus jam berapa diambil waktu lomba? Sorenya beda-beda juga. Beda-beda. Ya. Serena mau diambil Sabtu paginya. Sabtu pagi dimasukkan kandang. Sabtu sore. Sabtu sore, oke. Jam 3 jam 4 dimasukkan ke sangkar digantung berdua. Digantung berdua atau satu sangkar berdua? Satu sangkar berdua. Oke, terus paginya baru kita pisah berangkat.
Nah kalau molotov mendadak, hari Minggu pagi langsung tangkap, langsung pisah, berangkat. Oh, jadi kita lihat kebiasaan maunya seperti apa, burung ini. Gitu loh. Oke. Terus ini agak sedikit sensitif ya, tapi ya udah bukan rahasia lagi ya. Katanya perlu jamu ya Mas Bila untuk supaya burung gacor atau gimana Mas Bila? Kalau jamu gacor itu sebenarnya enggak ada, Mas. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Enggak ada bikin burung bisa gacorin burung. Enggak ada. Enggak ada ya. Jadi faktornya jamu itu kan untuk stamina. Stamina aja, oke. Stamina. Kalau burung sehat, otomatis mau bernyanyi. Mau bernyanyi, nah, gacor itu saja. ya, oke. Nah, tinggal kita meramu burung ini supaya tenaganya mau keluar, supaya mau fit, supaya bunyinya mau ngatur. Nah, itu juga ada tipsnya juga, kan begitu. Iya. Dari sekian burungnya Mas Bila sendiri, yang berkesan menurut Mas Bila selama lomba ini burung mana? Siapa namanya? Kalau dari ring luar ya, kalau ring luar dulu. Ring luar dulu ya, misalnya punyanya Koale Triple. Nah, saya paling terkesan dengan Lexus. Lexus, apa itu alasannya? Rawatannya gampang atau gimana? Bukan rawatannya mudah, sebenarnya rawatannya juga nggak terlalu sulit. Dan burung itu punya karisma juaranya tinggi. Oh. Punya karisma juara tinggi. Ya. Nah, kira-kira kelebihan apa? Lexus itu ya? Kalau di lapangan ada musuh yang suaranya keluar istimewa, kayak nggak mau kalah dia, keluar suara emasnya. Nah, itu. Kelebihannya Lexus ya. Ya. Terus apa lagi kelebihannya lagi burung Lexus? Saya paling berkesan Lexus itu waktu lomba di Palembang. Di Palembang ya. Di tempat Pak Edi Yusuf. Di Raja Bedfam. Oke. Burung itu saat itu bertarung dengan Laksamana King. Punya siapa? Punya Pak Priyo almarhum. Oke. Burung Laksamana waktu itu babak pertama sudah 4 warna, 10 menit. Lexus sampai babak pertama 5 menit terakhir babak pertama itu baru dapat tempe. Tanda bunyi. Iya, ngejar dong. Ya, begitu panitia mengumumkan babak pertama kurang 5 menit. Dur langsung 4 warna. Tentunya bertahap. Bertahap. 2 warna, 3 warna, tidak pakai hitam. Nggak pakai hitam? Nggak. Berarti burung sedang gacor ya? Ya, dan sedang kondisinya persyaratan bunyi. Syarat bunyinya masuk. Oke. Babak kedua begitu juga. Laksamana King waktu itu dapat 3 warna hitam. 3 warna hitam, oke. 5 menit babak kedua mau berakhir, Lexus baru dapat 2 warna. Oke. Begitu diumumin, babak kedua kurang 5 menit, dur lagi, 4 warna lagi. Iya. Sampai babak terakhir begitu terus, di menit-menit terakhir. Jadi injury time dia kejar. Benar. Itu bikin spot jantung perawat. Ya. Nah, itu paling berkesan. Itu kalau produk luar. Kalau produk bagus. Ada lagi satu lagi. Ada satu lagi. Punyanya Molotov. Molotov ya. Molotov itu waktu itu produk terminal. Oke. Saya terkesan dengan Molotov itu bobot suaranya. Air suaranya maksudnya? Ya, bobot. Ya. Ketebalan suara? Ya. Volumenya dapet, cengkoknya, cowongnya. Nutup lah di lapangan waktu itu, apalagi di lapangan Jogja alun-alun itu kan. Lombanya di Jogja waktu itu? Di alun-alun Selatan, Piala Raja. Saat itu juara 1. Burung posisi di tengah-tengah, nutup suaranya. Ketutup dengan suara Molotov tadi. Oke. Kalau dengan produk sendiri, ya, apa Mas Bila? Saya paling terkesan ya dengan Satria Muda. Satria Muda, oke. Terus? Burung dari anakan dari kandang 14. Kandang 14. Itu materinya bagus kandang 6. Ketemu TP MMC 2. TP MMC 2, oke. Kesannya apa yang menurut Mas Bila? Wow. Satu yang paling berkesan itu dari saya cerita dari burung itu netas dulu ya. Oke, ya. Nah, saat itu
Satria Muda itu anak ketiga. Anakan ketiga, tetesan ketiga. Trip ketiga ya? Trip ketiga. Berapa pasang? Sepasang atau cuman keluar satu pasang? Tunggal? Jadi anak pertama 1, ya. Anak kedua 2, sepasang, okay. Anak ketiga sepasang. Sepasang. Nah, Satria waktu Muda. menelor telurnya Satria Muda ini induknya saat usia 7 hari telur, ya. Induk betinanya mati. Waduh, induk ibunya Satria mati. Oke, terus? Telur akhirnya saya ambil, saya ramin diputer. Diputer, oke. Puter pelung saya waktu itu. Alhamdulillah netas. Nah, kan setelah netas kan sulitan? Enggak. Dilolok sama puternya. Mana puternya? Iya. Hebat juga ya puternya ya. Oke, terus? Saat usia 1 minggu, saya lihat mau pasang ring, anak buah saya Pak Budi, Mas Budi mau pasang ring, kakinya itu jarinya keriting-keriting. Cengkrong? Iya. Oke. Jarinya keriting gitu. Oke, terus? Nah, akhirnya saya betulin satu, bisa ya? Normal. Umur berapa tuh Mas Bila? 1 minggu, 10 hari lah. Terus? Cuman ada 1 jari yang bengkok. Susah. Nggak ketolong lah. Tapi kalau untuk nangkring tetap normal. Masih bisa ya? Oke. Nah, besar. Kira-kira umur 2,5 bulan. Lepas dari puter ya? Ya, ada temen datang waktu itu. Ya. Burung itu nggak ada ujung, Mas. Iya. Nggak keluar ujung. Nggak keluar. Depan panjang, tengah banyak, tapi nggak ada ujung. Apa? Triple apa double plus? Wah, banyak lah tengahnya. Triple lah ya. Oke, terus? Terus? Ujungnya nggak ada? Nggak ada. Oke, terus? Saat itu ditanya, mau dijual nggak? Saya buka harga waktu itu 7,5 juta. Iya. Ditawar 3 juta. Posisi nggak ada ujung itu? Posisi nggak ada ujung. Oke, terus? Terus saya bilang jangan. Saya tanya sama Mas Budi, kan anak buah saya. Iya. Anak kandang berapa itu, Bud? Kandang 14. Oh jangan, nggak jadi. Saya bilang gitu. Soalnya induknya udah mati. Ya. Toh harganya kan belum deal. Betul. Kalau sudah deal ya kita mau nggak mau harus kasih. Gitu. Akhirnya saya umbar. Iya. Saya umbar sekitar umur 5 bulan. Saya kasih 5,5 bulan lah. Saya kasih betina. Saya suruh pilih betina. Berapa betinanya? Berapa ekor? Saya kasih 3 ekor. 3 ekor, dia milih? Milih salah satu. Oke, terus? Begitu selang 1 minggu dia jodoh, saya angkat. Ya. Keluarlah ujung. Keluar ujung, oke, terus? Akhirnya saya bawa lomba waktu itu. Di mana? Pertama kali di Purwakarta. Purwakarta. Bareng sama Bintang Baru. Iya. Bintang Baru umur sama. Umur sama, oke. Burung itu sama-sama umur. Langsung saya masukkan ke dewasa senior. Ya. Waktu itu nggak ada dewasa senior, dewasa bebas. Iya. Bintang Baru juara 1. Iya. Dengan perolehan nilai 3/4 ya. rata. Satria Muda ini 1 babak cuman paling bunyi 2-3 kali. Ada salah satu penghobi nawar. Tawar 100. Oke, terus? Cuman belum saya jual lah. Karena berkesan itu tadi ya, sejarahnya. Dan Mas Budi juga bilang sayang, jangan dulu. Iya. Terus Ya, dilombain rawat, tuh burung sempat sakit. Sempat mau mati. Iya. Udah ditawar cepet ya. Ya, saya rawatin 2 minggu, kira-kira 3-4 hari lah. Mulai baik-baik sehat. Hari Rabunya udah sehat. Minggu mau saya bawa lomba ke Jogja. Rabu baru sehat, Minggu saya bawa lomba ke Jogja. Langsung juara 1. Dengan perolehan nilai 44, 4 babak full. Lomba apa nih? LPI atau Liga Jogja. Oh, Liga Jogja. Ya. Lomba besar lah ya. Ya, kejuaraan wilayah. Oke. Nah, di situ mulai rame lah. Mulai disorotin orang tuh. Mulai disorot orang. Habis itu saya lombakan di BSD, LPJJB, Kapolda Cup kalau nggak salah waktu itu. Iya. Juara 1 juga, dapat nilai waktu itu 44/4. Masih boleh pakai. Masih boleh hitam. 4 hitam. 4 warna hitam masih boleh ya. Masih boleh. Oke. 44/4. Malam jam 12 malam
Nah, di take over deal sama Kohtiti ALR pemilik ALR. Setelah di tangan Kohtiti di Tasik dapat 5 warna juara 1 LPI itu. Juara 1 LPI ya. Puncaknya di situ nah, ya. itu sebagai peternak itu merupakan kepuasan yang Kebanggaan tidak luar ada, biasa, ya. tidak ternilai lah. Oh, oke. Burung-burung lain selain Ada Satria, produk ini ya. ada Bagus. Bintang Baru, Hammer, Kuyaka, Pujana. Hammer itu dari sini juga? Hammer juga dari sini juga. Oke. Hammer dari kandang G. Itu dari Atlas Super Lindan ketemu Aceh. Oh, Aceh Gold. oke. Itu saya join sama Pak LK itu. Join ya berdua Join ya. induk. Oke. Ngomong-ngomong ada berapa kandang nih Mas Bila ternakannya? Saya total 63 kandang. Saat ini 63. Dulunya berapa? Dulu awal zaman waktu masih di Cianjur Ciganjur cuma 10 kandang. 5 kandang 10 kandang. Terus pindah lagi. Pindah ke Jalan Pertamina Keranggan situ. Ya. Saya sekitar 10 kandang juga, pindah Terakhir lagi. Di sini tahun berapa? Di sini 2013. 2013. Di sini mulainya 30 kandang. 30 kandang awalnya ya. Nah, bertahap sampai 63 kandang. Oke. Terus ini Mas Bila, kira-kira kiat-kiat apa buat para pelomba nih agar bisa mengikuti perjuangan Mas Bila? Saran-sarannya apa? Iya, yang jelas kalau kita mau mencetak terjun di dunia lomba seni suara burung perkutut dan mencetak burung juara atau bisa menghasilkan burung-burung juara di lapangan, ya kita harus tahu karakter burung itu. Harus tahu karakter ya. Karakter. Kemauan si burung itu maunya seperti apa. Oke. Dan tidak lupa kualitas suara. Oh, harus dijaga tentunya ya. Ya. Yang minimal 3 warna tadi ya. Ya, jadi tidak ada orang dulu banyak cerita kan soal perawat ini katanya pinter ngolah suara burung. Iya. Itu nggak mungkin kalau tidak ada dasar burung itu bagus sendiri ya. Gitu loh. Kalau burung itu dasarnya cuman jalannya double ya perawat nggak mungkin bisa bikin double lebih, triple. Betul. Itu nggak mungkin. Karena suara perkututnya alami ya. Ya. Nggak bisa dibuat-buat. Paling di perawatan aja yang ya, bisa ya. Kita harus gimana caranya menjaga kualitas burung itu supaya tidak turun kan gitu. Oh gitu, betul. Misalnya suaranya noklak, bisa diikat. Dengan cara macam-macam Mas, nggak harus diikat. Oh ya, apa aja tekniknya? Dengan trik diolah makanan juga bisa juga ya, dikurangin makanannya. Ya. Atau contohnya saya kadang ada burung yang kayak koyaka tuh, itu kan burung noklak. Saya tidak pernah ikat itu burung. Cuman tipsnya setiap Sabtu malam mau lomba, minggunya mau lomba, Sabtu malamnya saya loloh pakai jagung. Bukan kacang hijau? Bukan. Jagung protol itu? Pecah itu loh. Jagung pecah atau jagung yang paling kecil? Jagung pecah yang jagung menir itu loh. Jagung menir, oke, diapain Mas? Dilolohin. Cekoin aja? Ya. Khasiatnya apa Mas Bila? Ya mengurangi noklaknya. Itu aja Mas Bila sarannya? Ya salah satunya itu ya perawatannya. Oke, tadi masalah lomba nih Mas Bila. Nah ini ke topik berikutnya nih. Mas Bila kok bisa mencetak burung-burung setara kayak Satria Muda dan seterusnya. Itu crossing suaranya gimana? Bapak ibunya? Ya gini jantannya Mas, gimana? Betinanya gimana? Sebenarnya kalau yang namanya ternak nggak ada orang pinter. Nggak ada orang pinter ya? Nggak ada. Cuman, tapi kan minimal kita punya ini Mas Bila. Betul. Ancer-ancer, oh ini harus begini. Yang jelas saya berpatokan ternak induk harus burung yang kata-katanya jelas. Kata-katanya kriterianya. Ya paling tidak kita mendekati dari pakem tadi ya. Kemudian tinggal saling ngisi kan jantan betina. Jantan betina tadi saling mengisi. Ya. Saling mengisi kelebihan atau kekurangan? Ya
kekurangan jantan ditutup dengan kelebihan betinanya, betina. kan begitu. Oh begitu ya. Dengan begitu mudah-mudahan itu pun, kan Iya, gitu. iya, betul. Karena Iya, tidak benar. ada ilmu pasti. Betul betul. Oke oke. Terus ini Mas Bila, Eh, banyak ya burung-burung juara yang bagus-bagus itu kayak yang disebutkan Mas Bila tadi. Kok nggak ada turun ke anaknya? Apa tuh Mas Bila penyebabnya? Kalau saya sih beranggapan burung-burung yang sudah juara itu kan hampir mendekati sempurna ya. Sudah sempurna. Saya sih menganggap itu burung sudah final stock. Wah. Kalau mau ditenal lagi ya mau Ya, apa lagi? Gini Sudah Mas, sempurna. bayanginnya kita juga susah kan gitu. Bapaknya istimewanya seperti itu, anaknya mau ngelebihin kayak Prestasinya bapaknya kayak apa suaranya terusan. Nah itu. Rata-rata kan banyak jatuh ke mungkin cucu, cicit, Cicit. ya, kan gitu. Siap. Itu menurut pendapat saya. Ya, dan memang kenyataannya begitu ya. Oke. Terus ini Mas Bila, kalau Kong Mania pengen nyobain produk-produk bagus BF, caranya gimana? Mesti telepon Mas Bila dulu atau datang ke sini? Bisa, kalau yang sudah tahu alamat ya bisa datang. Datang Kalau sini yang ya. belum tahu kan bisa di Google, ketik aja Perkutut Bagus Pet Farm, nanti keluar alamatnya. Data-datanya keluar ya. Betul. Di situ ada nomor WA saya. Oke. Mau nanya-nanya, monggo. Datang tidak harus beli kalau di sini. Oh, datang tidak harus beli ya. Oke. Kalau saran saya, kalau memang pemula yang benar-benar belum paham, belajar dulu lah. Belajar dulu ya. Ya, Minimal belajar suara berkunjung burung. ke farm-farm ya. Ya, gitu. Oke, terima kasih infonya Mas Bila. Semoga apa yang disampaikan Mas Bila tadi dapat bermanfaat buat Kong Mania. Amin. Oke. Demikian Kong Mania, acara Bisa Gila dengan narasumber Pak Bila atau lebih familiarnya disebut Mas Bila. Apabila Kong Mania ingin mendapatkan konten-konten yang lain yang menarik tentunya, jangan lupa untuk dukung UPI Channel dengan like, subscribe, komen, dan share di bawah ini. UPI Channel pasti akan jawab sesuai pertanyaan-pertanyaan para Kong Mania. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.